Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Selamat bergabung di dalam sekolah minggu online Gereja Isa Al-Masih. Hore! Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, jangan takut dan jangan khawatir. Meski harus di rumah saja, kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi jagoan di dalam hidup kita. Ayo kita nyanyikan pujiannya. Hom kila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom kila hom pimpa, Yesus pujaanku. Hom kila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom kila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom kila hom pimpa, Yesus pujaanku. Hom kila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom kila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom kila hom pimpa, Yesus pujaanku. Hom kila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Adik-adik semua, mari kita mau awali ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan senantiasa berikan sukacita, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, siapa yang pernah ke gunung yang tinggi? Siapa yang pernah pergi ke laut? Siapa yang saat ini di rumah aja? Luar biasa, meski harus di rumah saja, apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, percayalah Tuhan Yesus besertaku. Mari kita mau nyanyikan pujiannya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian yang mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Dengan sikap doa kita mau naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya, karena Kak Ulan akan bercerita tentang pertolongan datang bagi orang percaya. Sekali lagi ya, pertolongan datang bagi orang percaya. Pada saat itu, Musa berumur 120 tahun dan Musa meninggal dunia. Bangsa Israel sangat sedih dan berduka selama 30 hari lamanya. Sebelum Musa meninggal, Musa sudah berdoa,
bagi Yosua, dan roh Allah tinggal di dalam diri Yosua. Setelah Musa meninggal, Yosualah yang menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan Allah berjanji bahwa Tuhan Allah akan memberkati dan melindungi Yosua seperti Tuhan memberkati dan melindungi Musa. Bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka belum memiliki tempat tinggal. Tuhan Allah berfirman kepada mereka akan memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Yosua mengutus 2 pengintai untuk mengamat-ngamati kota Yeriko. 2 pengintai ini pergi ke kota Yeriko. Mereka sampai dan menginap di rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Kabar tentang 2 pengintai ini terdengar di telinga Raja Yeriko. Raja Yeriko mengutus prajuritnya untuk menangkap mereka. Prajurit-prajurit itu datang ke rumah Rahab dan menanyakan di manakah 2 pengintai itu. Rahab berkata, memang benar, tadi ada 2 orang datang ke rumah Rahab, tapi Rahab tidak tahu siapa mereka. Menjelang malam, sebelum pintu gerbang kota Yeriko ditutup, mereka telah lari keluar. Rahab berkata kepada prajurit-prajurit itu, jika engkau mengejar sekarang, maka engkau akan dapat menangkapnya. Kira-kira benar atau tidak ya adik-adik ya? 2 pengintai itu sudah meninggalkan kota Yeriko? Belum ya, mereka belum meninggalkan kota Yeriko. Sebab Rahab mempunyai rencana supaya 2 orang ini tidak tertangkap, yaitu menyembunyikannya di atas sotoh rumahnya dan menutupinya dengan rami. Setelah para prajurit-prajurit itu pergi, Rahab naik ke atas sotoh rumahnya dan menghampiri 2 pengintai ini. Rahab menghampiri kedua pengintai itu dan berkata, Tuhan Allah Israel sudah menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Dan kengerian kepada bangsa Israel ada pada penduduk kota Yeriko, sebab mereka mendengar bahwa Tuhan Allah sanggup mengeringkan laut Tebrau dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan Allah juga sanggup menumpas semua musuh bangsa Israel. Sehingga penduduk kota Yeriko sangat takut dan patah semangatnya jika mereka harus menghadapi bangsa Israel. Tetapi Rahab tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah di atas langit dan Allah di bumi. Rahab juga berkata kepada 2 pengintai itu, jika bangsa Israel datang menyerang kota Yeriko, ingatlah akan Rahab yang sudah berlaku baik kepada mereka. Janganlah Rahab, ayah ibunya dan keluarganya turut dibinasakan. Kedua pengintai ini pun berjanji kepada Rahab. Kemudian Rahab menurunkan tali supaya kedua pengintai itu bisa turun. Sebab rumah Rahab ada di atas tembok kota, sehingga harus menggunakan tali supaya mereka bisa turun. Sebelum 2 pengintai ini turun, berkata kepada Rahab, pasanglah tali dari kain kirmisi ini pada jendela rumahmu, sebagai tanda bahwa engkau bukan musuh bangsa Israel. Maka engkau, ayahmu, ibumu, dan keluargamu tidak akan dibinasakan. Kedua pengintai ini lalu turun lewat tali dan lari ke arah pegunungan selama 3 hari lamanya. Mereka bersembunyi di sana sampai dengan pengejar-pengejar prajurit dari kota Yeriko itu kembali ke kota Yeriko dengan tangan hampa. Kedua pengintai ini kembali kepada Yosua dan menceritakan semua yang dia alami selama di kota Yeriko kepada Yosua. Yosua pun berkata, Tuhan Allah sudah memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel, sehingga penduduknya pun takut dan gemetar menghadapi bangsa Israel. Amin. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan pagi hari ini. Menarik bukan? Kita bisa belajar bersama-sama tentang pertolongan datang bagi orang yang percaya. Yang pertama, kepada 2 pengintai. 2 pengintai ini Tuhan memakai Rahab untuk menolong dan melindungi mereka sehingga tidak sampai ditangkap dan dibinasakan oleh raja kota Yeriko. Yang kedua, kepada Rahab, karena Rahab takut dan percaya kepada Tuhan, sehingga Rahab, ayah ibunya dan keluarganya tidak dibinasakan bersama dengan kota Yeriko. Demikian adik-adik dan adik-adik semua,
juga harus seperti itu ya, tetap takut dan percaya kepada Tuhan. Meskipun saat ini banyak yang dialami, meskipun kita harus di rumah saja, jangan takut dan khawatir, karena Tuhan yang akan menolong kita, karena Tuhan yang akan menjaga kita sampai pandemi ini berakhir. Dan pada saatnya kita bisa datang kembali beribadah di gereja bersama-sama, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kak Ulan akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 13b. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Dihafalkan di rumah ya adik-adik semua ya. Nah, ibadah sampai di sini. Mari kita mau mengakhirinya di dalam doa. Sikap doanya ya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi anak sekolah minggu yang takut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami senantiasa. Di dalam sekolah kami, di dalam belajar kami, di dalam keluarga kami, Tuhan memberkati orang tua, juga guru kami, dan biarlah setiap kami anak sekolah minggu tetap taat dan patuh akan Engkau. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, biarlah damai, sejahtera, sukacita yang dari-Mu melingkupi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.